Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya, harus sehat karena sekarang si COVID ini yang lagi beredar kembali, lagi meningkat kembali. Jadi hati-hati, kalian jaga imunnya di rumah. Kalau tidak perlu untuk keluar, jangan keluar rumah ya. Oke, kita mulai aja ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya, Mas Rizal, memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa menurut agama masing-masing. Doa menurut agama masing-masing, mulai. Amin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asrijal. Nah, yang tadi pertama Ibu minta kalian jaga imunnya, jangan lupa juga protokol kesehatannya. Maskernya jangan sampai lupa. Itulah hal kecil yang kita mulai untuk kita menjaga imun kita ya, dari kita menjaga masker. Ya, minum vitamin. Oke. Untuk sebelumnya silakan kalian untuk mengisi absen yang sudah Ibu kirim pada Google Classroom-nya, ada Google Form-nya ya. Nanti silakan kalian isi absennya di Google Classroom-nya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masih pada teks apa? Coba. Yang kemarin Ibu janjiin masih teks apa? Teks eksposisi. Teks eksposisi. Yang sebelumnya kita pelajari di KD 3.3 yaitu tentang teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Saya, Bu. Teks Silakan. eksposisi adalah teks yang sifatnya mengajak serta berisi sejumlah informasi yang ditulis secara ringkas dan jelas, Bu. Ya, pintar sekali. Terima kasih Afia atas jawabannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks eksposisi ya, adanya informasi yang ditulis secara ringkas dan jelas. Nah, pada teks eksposisi di sini juga ada berbagai macam jenisnya. Yang kita tahu sebenarnya teks eksposisi cuma satu ya, hanya menjelaskan aja. Ternyata di dalamnya beberapa jenis yang kemarin sudah kita pelajari. Coba siapa yang bisa menyebutkan jenisnya? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Ya. Jadi teks eksposisi itu ada 6. Yang pertama ada teks eksposisi definisi, yang kedua ada teks eksposisi proses, yang ketiga ada teks eksposisi ilustrasi, yang keempat ada teks eksposisi laporan, yang kelima ada teks eksposisi perbandingan, dan yang terakhir ada teks eksposisi pertentangan. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah ya, kalian berarti masih mengingat pelajaran minggu kemarin walaupun kita tidak tatap muka, hanya secara berjauhan. Alhamdulillah kalian masih mengingatnya semua. Ya, nah kemarin sudah apa itu teks eksposisi, jenis-jenisnya apa saja. Lalu kemarin kita mau pelajari apa? Ada apa? Setelah jenis kita mau pelajari apa? Strukturnya. Ya, benar Pasya, strukturnya. Siapa yang tahu struktur eksposisi itu apa saja? Ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Iya, ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Siapa yang bisa ngejelasin coba untuk mengingatkan kembali teman-temannya? Saya, Bu. So, silakan Lukman. Tesis kayak pernyataan umum mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah teks eksposisi. Ya, Kalau betul. argumentasi kayak alasan dari permasalahan yang tengah dibahas, yang lagi dibahas itu alasannya argumentasi. Kalau penegasan ulang, penulis menegaskan kembali pernyataan pendapat yang ditulis dari awal paragraf serta mendukung pernyataan tersebut dengan bukti faktual. Ya, betul sekali. Semuanya pinter ya kelas ini ya.
Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah menggali struktur, lalu menggali isi dari teks. Apa sih yang dimaksud dengan isi dari teks eksposisi itu? Menggali informasi yang terdapat pada teks eksposisi yang berkaitan dengan topiknya. Iya, betul sekali. Jadi adalah informasi-informasi yang ada pada teks tersebut yang berkaitan dengan topiknya. Betul sekali. Nah, di situ sekarang kita tidak hanya mengingat tentang struktur, jenis, dan informasi. Tapi di sini kita akan membahas kebahasaannya. Ibu izin present dulu ya. Ya. Kelihatan? Terlihat tidak? Kelihatan, Bu. Jelas ya? Terlihatnya jelas ya? Jelas, tidak? Bu. Jelas. Ya. Tadi benar, hari ini kita adalah masih mempelajari dengan teks eksposisi, ya. Di mana teks eksposisi tadi yang sudah dijelaskan, dipaparkan secara jelas semua oleh kalian. Lalu kita di sini akan membahas KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang indikatornya yang harus kita capai di pembelajaran kali ini yaitu ada 3. 1, menentukan struktur. 2, menentukan kebahasaan. 3, membandingkan kebahasaan dari 2 teks eksposisi yang berbeda. Maksudnya di sini bisa berbeda jenis, ya, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran ini secara metode discovery learning, peserta didik mampu menemukan struktur, menentukan struktur teks eksposisi yang dibaca, menentukan kebahasaan yang dibaca, dan membandingkan kebahasaan dari 2 teks eksposisi dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran ini berlangsung. Ingat, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah. Ya. Nah, di sini Ibu mau tanya, ada nggak sih yang pernah memberikan argumentasi? Ini kan anak-anak eskul, anak OSIS semua nih. Ada yang pernah nggak? Halo, Bu. Iya. Pernah memberikan argumentasi? Pernah, Bu. Pernah. Dalam kapan kamu pernah memberikan argumentasi? Dalam situasi apa? Waktu kayak event-event gitu, Bu. Kayak event-event organisasi ya, di organisasi, di eskul, di OSIS juga ada ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi sudah dipaparkan ya, strukturnya ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Ada jenis-jenisnya yang tadi juga sudah disampaikan. Lalu di sini, nah inilah kebahasaan teks eksposisi. Di kebahasaan ini ada 3 macam, yaitu ada pronomina, ada konjungsi, dan ada kata leksikal. Ya, di sini ya. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah dengar? Atau di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum ini dulu nih. Sebelum Ibu bahas dalamnya. Apa sih pronomina, konjungsi, dan kata leksikal? Ada yang masih bingung? Bu, saya mau nanya. Boleh, suaranya kecil banget. Ini siapa? Dinda, Bu. Mbak Dinda, silakan Dinda. Saya masih bingung apa saja yang termasuk pada kata leksikal. Iya, apa saja yang termasuk pada kata leksikal? Di sini, coba ada yang bisa bantu Ibu nggak? Saya, Siapa Bu. yang pernah? Sok, silakan. Kata leksikal ada 4. Yang pertama itu nomina. Kata yang mengacu pada benda, baik berupa benda nyata ataupun abstrak. Yang kedua itu ada verba. Itu mengandung makna dasar, perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Yang ketiga ada adjektif. Itu digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Yang keempat ada adverbia. Itu untuk melengkapi atau memaparkan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain sebagainya.
Nah, pintar sekali. Terima kasih. Siapa? Kalina ya? Ya, jadi tadi ya membantu pertanyaan dari Dinda, Ibu dibantu sama Kalina. Kata leksikal itu ada 4, ada nomina, ada perba, ada adjektiva dan adverbia. Ya, di sini Ibu akan jelaskan dulu apa itu pronomina. Ya, nah pronomina yaitu kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi yang diungkapkan. Nah, pronomina ini ada 2 macam. Yang pertama ada persona, yaitu kata ganti orang yang misalkan dia, Anda, kamu, aku, nya, mu, so aku juga begitu kan ya, aku ya, bukan aku ya tapi ku juga bisa. Nah, yang kedua ada pronomina non persona, yaitu kata ganti bukan orang, yaitu pronomina petunjuk, misalkan ini nih, itu, di situ bukunya, di sana dia gitu. Nah, itu ada pronomina persona ya. Jadi pronomina ini adalah kata ganti orang yang itu dibagi menjadi 2 macam, ada persona dan non persona. Dilanjut konjungsi. Konjungsi itu adalah yang kita tahu apa sih, kata penghubung ya. Di suatu suatu karangan, di suatu paragraf teks itu dibilang sudah pasti ada konjungsinya, yaitu kata penghubungnya. Nah, konjungsi ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama konjungsi waktu. Contohnya sebelum, kemudian, setelah. Nah, itu berarti kan menunjukkan waktu ya. Contoh misalkan sebelum Asrijal masuk ke kelas, Ibu Ani sudah ada di dalamnya. Nah, itu konjungsi waktu. Jadi berarti apa? Lebih dulu Bu Ani daripada Asrijal masuk ya. Lalu yang kedua konjungsi gabungan, yaitu dengan, serta, dan. Yang biasanya kita lebih banyak pakai dan ya. Dengan sama dengan nih, dengan juga lebih banyak kita pakai. Yang ketiga ada konjungsi pembatas, yaitu asal, kecuali. Nah, biasanya lebih banyak kita temukan kata kecuali dalam sebuah teks. Selanjutnya ada konjungsi tujuan, supaya, agar, untuk. Nah, itu apa? Menunjukkan tujuan yang kita inginkan itu sudah tercapai atau belum. Selanjutnya ada konjungsi persyaratan, yaitu asalkan, apabila, jikalau. Nah, yang paling sering kita pakai nih kata-kata ini nih. Walaupun kadang-kadang keseharian pun kita lebih banyak pakainya ini ya. Misalnya persyaratan. Koni mau membelikan cabai untuk ibu, asalkan Koni boleh main. Nah, itu kan berarti ada persyaratan ya. Gitu. Sebelum kita membantu, tapi kita sudah menuntut syarat dulu gitu loh. Selanjutnya ada konjungsi perincian, yaitu biasanya adalah, yaitu, antara lain, ya seperti itu. Selanjutnya ada konjungsi sebab akibat. Nah, ini adanya biasanya sering nih, sebab, karena, sehingga, misalnya seperti itu ya. Lanjut konjungsi pertentangan. Ada namun, sedangkan, tetapi, melainkan. Nah, lanjut lagi ada konjungsi pilihan, yaitu biasanya atau, memilih ya, satu atau dua itu antaranya. Biasanya hanya kata atau. Lanjut lagi konjungsi penegasan, yaitu hanya, atau, itu pun, bahkan. Nah, ini yang sering kita pakai. Selanjutnya konjungsi penjelas, yaitu bahwa, biasanya yang sering kita pakai di sini, menjelaskan ya.
Saya mau menjelaskan bahwa hari ini di sekolah tidak boleh terlalu lama. Nah, karena apa? Nah, ada juga nanti akan berhubungan ke sebab akibat. Sebabnya atau akibatnya lonjakan COVID yang meningkat ya. Lalu ada konjungsi perbandingan, biasanya seperti, bagai, ibarat itu yang dipakai ya. Lanjut lagi ada konjungsi menyimpulkan. Dengan demikian, oleh karena itu, nah seperti itu. Sudah jelas sampai di sini konjungsi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, terima kasih. Tidak ada, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Ibu lanjut ke kata leksikal. Nah, ini kata leksikal yang tadi sudah dibantu oleh Kalina, yaitu ada nomina. Nomina itu adalah kata yang mengacu pada benda, baik bentuk benda nyata maupun benda abstrak. Ya. Sedangkan ada juga perba, yaitu kata yang mengandung makna berdasarkan perbuatan atau proses atau keadaan, tapi bukan berupa sikap. Ya. Lalu yang ketiga ada adjektiva yang digunakan untuk menggambarkan sikap atau keberadaan orang, binatang, bisa benda. Jadi adanya gambaran sikap itu ya. Lalu ada adverbia, yaitu kata yang melengkapi atau memaparkan informasi berupa keterangan waktu, tempat, suasana, dan lain-lainnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah cukup sampai di sini? Cukup. Nah, sudah ya. Itu tadi kita sudah mengingat lagi struktur, dan kita sekarang hari ini adalah tentang kebahasaan ya. Nah, di sini Ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Alfia, Virus, Pasya, Givari, Irma. Kelompok kedua ada Koni, Dinda, Kalina, Najwa, Adit, Ruli. Kelompok 3 ada Asrizal, Dila, Anggita, Ayu, Lukman, dan Azizah ya. Kenapa Ibu bagi menjadi kelompok, tidak individu? Karena ini kalian menjawabnya harus berbentuk diskusi ya. Nanti Ibu akan buka Gmeet di setiap kelompoknya. Nanti kalian silakan bergabung ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di Google Classroom-nya. Di Google Classroom-nya Ibu sudah menyiapkan LKPD. Yang pertama adalah untuk kelompok 1 nih, tugasnya adalah menentukan struktur pada LKPD yang sudah Ibu kirim ke Google Classroom ya. Lalu kelompok kedua menentukan kebahasaannya dalam 1 teks saja. Di situ di Google Classroom Ibu kirim 2 teks. Silakan kalian bikin mencari dalam 1 teks aja untuk menentukan kebahasaannya. Nanti yang kelompok 3 adalah tugasnya membandingkan kebahasaan dari 2 teks. 2 teks yang berbeda. Ini teksnya berbeda nih ya. Nanti kalian harus menentukan ini teks yang pertama itu apa, teks yang kedua apa jenisnya. Nah, nanti di dalam kedua jenis ini kalian bandingkan lengkap atau tidak kebahasaannya. Ya. Nah, di sini tadi Ibu akan itu lagi, lihat lagi sebentar. Ini ya, ini LKPD-nya ya. Sama ya, yang seperti di Google Classroom ya. Ini ya, yang akan kalian kerjakan di sini. Nah, ini mulai kalian kerjakan dari sini. Untuk yang kelompok 2, silakan hanya teks yang pertama, yaitu pembangunan dan bencana lingkungan. Nah, untuk yang kelompok 3 di sini ada 2 teks, satu pembangunan, yang kedua adalah upaya melestarikan lingkungan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Benar nih, yakin.
Nah, tadi kan ada LKPD-nya ya. Terus silakan kalian bisa lihat ini instrumen penilaiannya. Nah, Bu Ani, kalian bisa dapat nilai berapa aja, mau yang terbaik, sedang atau terendah. Ini adalah skor-skornya, aspeknya yang Bu Ani minta, deskripsinya juga. Nanti kalian sudah tahu nih. Kalau aku misalkan kelompok kita nih, kelompok 1 bisa lengkap nih tesisnya, argumennya, dan penegasan ulangnya, dapatnya sudah dapat nilai 90. Ya, ini untuk yang kelompok 1. Untuk yang kelompok 2 juga sudah ada. Kelompok 2 juga sudah ada sama seperti itu. Nah, kelompok 3 bisa dilihat ya di situ ya, di Google Classroom-nya. Oke, Ibu kasih waktu kalian 30 menit untuk mengerjakannya. Silakan kalian masuk ke Google Meet masing-masing ya. Ya. Siap. Baik, Bu. Silakan ditutup dulu ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Oke. Ini udah masuk semua ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau berdiskusi untuk mengerjakan tugasnya Bu Ani, yaitu menentukan struktur teks eksposisi. Kita mengumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan strukturnya. Nah, sekarang ada yang memberikan jawaban. Yang pertama kita mencari tesisnya atau pernyataan umum. Saya. Tesis itu ada di paragraf pertama yang di bagian bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Nah, menurut saya kan tadi ada 6 tuh yang masalah lingkungan utama yang sudah disebutin sama Khairus. Nah, masalah ini tuh merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Oh iya, kalau menurut saya itu kurang lengkap atau kurang tepat ya Bu. Yang diberikan Givari, seharusnya masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi ke-6 masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Ya, jadi Ibu perjelas ya, tadi yang sudah dijabarkan oleh Alfiah ya, itu argumen ya Alfiah ya. Nah, ada 2, yang pertama yang sudah lengkap, nah yang keduanya yang masalah lingkungannya itu belum lengkap, lalu dilengkapi oleh Irma ya. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Jadi para ahli tuh beri kesimpulan kalau masalah itu sebenarnya karena pembangunan yang gak perhatiin pelestarian lingkungan, atau disebut juga pembangunan tanpa berkelanjutan. Apakah itu disebut argumen juga, Bu? Bisa, itu disebut argumen juga karena di situ mengandung penjelasan mendukung ke tesisnya. Gitu. Jadi bisa disebut dengan argumen. Ya, silakan. Nah, oke, baik. Kita udah selesai ya mengumpulkan datanya. Sekarang kita mengolah data yang sudah kita kumpulkan menjadi struktur teks eksposisi yang benar. Silakan Givari. Alfiah ya, Givarinya nggak masuk ya, sakit ya. Oh, nah berarti ya, tesisnya itu bumi saat ini sedang menghadapi. Iya, jadi saya yang menyimpulkan. Jadi tesisnya itu bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius.
Nah, masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Nah, argumentasinya para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Terus penegasan ulangnya ada masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi, Bu. Oke, nah sekarang kita kirim hasil LKPD-nya ke Google Classroom. Sudah selesai. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kalian sangat komunikatif dalam menentukan strukturnya. Jangan lupa ya, dikirim ke Google Classroom-nya ya. Oke, Ibu akan masuk dulu ke kelompok 2. Silakan. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, makasih. Yuk, silakan kelompok 2 untuk berdiskusi. Ayo, sekarang kita berdiskusi untuk mengerjakan tugas menentukan kaidah teks eksposisi. Jadi kita ngumpulin data yang diperlukan untuk menentukan kaidah. Jadi silakan yang mau memberikan jawaban. Yang pertama kita cari tentang pronomina. Pronomina petunjuk yaitu itu, ini, di sana, sama di sini. Konjungsi perinci adalah, yaitu, antara lain, yakini, ialah. Kata verba pada teks itu ada rekonsiliasi perbuatan atau tindakan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, melakukan kegiatan menebang pohon untuk mendapatkan kayu bulat, toksin zat racun yang dibentuk dan dikeluarkan oleh organisme yang menyebabkan kerusakan radikal dalam struktur atau faal, merusak total hidup atau keefektifan organisme pada satu bagian. Konjungsi gabungan ada dan serta. Konjungsi pertentangan yaitu sedangkan. Kata leksikal adjektif yaitu besar lebih dari kurang sedang, punah habis, semua tak bersisa, benar-benar binasa, langka jarang ditemukan. Kita kan belajar mengumpulkan data, sekarang kita mengolah data yang sudah kita kumpulkan menjadi struktur teks eksposisi yang benar. Itu bahasaan sayang, bukan eksposisi struktur. Iya. Bahasaan. Ya. Lanjut, Ruli. Oke. Jadi pronomina petunjuk ada ini, itu, di sana, di sini. Kalau konjungsi perincian ada ya, yaitu adalah. Konjungsi gabungan ada dan serta. Konjungsi pertentangan ada sedangkan. Kata leksikal adjektif yaitu ada besar, lebih dari ukuran sedang, punah habis, semua tak bersisa, benar-benar binasa, langka jarang ditemukan. Dan kata verba yaitu rekonsiliasi perbuatan atau tindakan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, pembalakan kegiatan menebangan pohon untuk mendapatkan kayu bulat, toksin zat racun yang dibentuk dan dikeluarkan oleh organisme yang menyebabkan kerusakan radikal dalam struktur atau faal, merusak total hidup atau keefektifan organisme pada satu bagian. Baik, berarti kita sekarang kirim hasil LKPD-nya ke grup Google Classroom. Oke. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 2. Memang di kebahasan ini kalian harus benar-benar teliti ya. Benar-benar fokus mana yang termasuk pronomina, mana yang konjungsinya jenis apa. Terus dan apa satu lagi?
kata leksikal ya. Kata leksikal itu juga terbagi berapa tadi ya? 3 ya? 3 atau 4? Ada verba, ada adjektiva, dan adverbia ya, ada nomina. Berarti 4 ya, terbagi menjadi 4 ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 diskusinya, kalian cukup aktif. Hasilnya juga sudah bagus-bagus. Nanti kita akan tayangkan di Gimit dengan kelompok 1 dan 3 ya. Terima kasih untuk kalian ya. Ya Bu. Ya, silakan kelompok 3 untuk berdiskusi. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita sudah di meet kelompok. Sekarang kita berdiskusi untuk mengerjakan tugas dari Bu Ani, membandingkan kebahasan dari 2 teks yang berbeda jenis. Kita mengumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan struktur. Ayo, sekarang yang memberikan jawaban pertama kita cari. Tapi menurut saya kita tentuin dulu nih mau teks 1 atau teks 2. Nah, benar tuh kata Dila. Menurut saya teks 1 jenisnya teks eksposisi definisi, yang kedua adalah jenis teks eksposisi proses. Iya. Terus ada lagi? Kalau menurut saya tuh kalau di teks 1 itu pronominanya hanya ada pronominal non personal. Sedangkan yang kedua pronominal personal dan personal. Oke. Ya tuh benar. Juga pendapat. Oke, sependapat ya. Kalau terus gimana? Tapi dari 13 jenis konjungsi itu di teks pertama itu saya hanya menemukan 5 jenis konjungsi aja. Kan tadi kan Gila bilang di teks pertama cuma nemuin 5 jenis. Tapi kalau misalnya aku di teks kedua aku nemu lebih banyak jenis konjungsinya. Ini aku aja dapat 8 jenis. Banyak ya. Terus gimana? Kalau kata leksikalnya gimana? Kalau aku dapat verba dan adjektif pada teks pertama. Iya. Kalau di teks 2 itu ada adjektif, terus ada adverbal, sama verba, sama nomina. Berarti lengkap ya, teks 2 ada adjektif, ada adverbal, verba, dan nomina. Ya, sudah lengkap ya. Kita sudah mengumpulkan data. Sekarang kita mengolah data yang sudah kita kumpulkan. Jadi jadikan perbandingan mana yang lengkap dan tidak lengkap dari pembahasannya. Oke, gimana tuh? Perbandingannya kalau pada teks 1 pronominanya tidak lengkap. Konjungsinya hanya terdapat sedikit jenisnya serta kata leksikalnya tidak lengkap. Sedangkan pada teks kedua pronominalnya lengkap. Konjungsinya ada banyak, kata leksikalnya lengkap. Oke, nanti itu dicatat ya, nanti langsung kita kumpulkan, sekarang juga di Google Classroom. Oke, sekian teman-teman. Nanti kita kembali lagi ke Meet dengan Bu Ani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Berarti di sini kelompok 3 itu benar-benar harus lebih fokus lagi ya. Karena kelompok 2 aja tadi udah agak sedikit pusing, mana sih yang mana pronomina, mana konjungsi, mana kata leksikal, hanya 1 teks, sedangkan kalian harus 2 teks ya untuk membandingkannya. Oke, terima kasih, good job untuk kalian ya. Nanti kita kembali lagi ya ke room yang pertama ya, ke room yang ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ya? Sudah 30 menit? Sudah mengerjakan semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kita kameranya dihidupkan lagi nih. Ya, tadi Ibu sudah melihat kalian berdiskusinya sangat aktif, sangat tidak ada yang diam, tapi semuanya mengeluarkan pendapatnya, ya.
Oke. Untuk itu Ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Tentang menentukan strukturnya, apa hasilnya? Ya, saya Bu yang akan menjelaskan. Siap, silakan sayang. Yang pertama itu ada tesis. Nah, tesisnya ini adalah bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, yang kedua itu ada argumentasinya, Bu. Argumentasinya, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, yang terakhirnya itu ada penegasan ulangnya. Penegasan ulangnya, masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius dan harus segera diatasi, Bu. Ya, oke, benar sekali. Siapa? Alfia ya tadi ya? Ya, yang mewakili kelompok 1. Iya, Bu. Good job untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mewakili? Silakan. Saya, Bu. Yang pertama tuh ada pronominal personal, contohnya tuh Anda dan saudara. Yang kedua, pronominal non-personal, contohnya siapa. Yang ketiga, konjungsi gabungan, contohnya serta dan. Yang keempat, konjungsi penjelas, contohnya bahwa. Yang kelima, konjungsi penyimpulan, contohnya dengan demikian. Yang keenam, kata leksikal verba, contohnya penuhanan dan kerusakan. Yang ketujuh, kata leksikal adjektif, contohnya serius, yaitu sungguh-sungguh. Sudah, Bu. Ya, untuk kelompok 1 dalam argumentasi masih kurang, yaitu menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir. Membandingkan kebangsaan dari 2 teks eksposisi pada teks eksposisi ke-1, kebahasan lengkap terdapat pronominal dan personal dan non-personal konjungsi dan kata leksikal nomina, verba adjektif dan verba verbal. Sedangkan pada teks eksposisi kedua hanya pronomi personal dan konjungsi serta kata leksikal hanya terdapat verba dan adjektif. Ya, semuanya untuk kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Diskusinya juga keren-keren, bagus-bagus semua. Terima kasih untuk kalian. Ya. Nah, untuk itu jangan lupa tugasnya diupload di Google Classroom-nya. Nah, kita sudah di penghujung nih. Ya, di penghujung pembelajaran untuk kali ini. Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada hari ini. Silakan, siapa? Saya, Bu. Oke, Dinda. Setelah penelaah, kita dapat lebih memahami struktur dan pembahasan teks eksposisi serta dapat membandingkannya. Ya, jadi pembelajaran kali ini kita mendapatkan memahami struktur kebahasaan dan bisa membandingkannya ya. Utamanya di kebahasaan. Jadi kita tahu mana kata-kata yang benar, mana kata-kata yang kurang baik untuk kita diucapkan, baik itu dari pronominanya, konjungsinya, dan kata leksikalnya. Oke. Untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan, kita akan mempelajari KD 4.4, yaitu membuat atau menyusun teks eksposisi dari nanti topik yang akan Ibu berikan. Ibu akan memberikan suatu permasalahan, kalian akan menentukan
strukturnya dulu ditentukan. Nah, baru akan terbentuklah sebuah teks eksposisi yang benar. Oke? Ya. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga di lain waktu kita bisa langsung bertatap muka. Ini si penyakit, si virusnya ini kabur dari negara kita semua. Ibu sudah kangen sama kalian semua. Kalian mungkin juga kangen sama sekolah, kangen juga sama teman-teman buat komunikasi dan sebagainya. Tidak hanya belajar, tapi organisasi, kegiatan-kegiatan di luar KBM juga kan harus yang kalian punya harus dikembangkan ya. Terima kasih untuk semua. Untuk sebelum kita tutup, silakan Asrizal untuk pimpin doa. Oke, baik Bu, terima kasih. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa sebagai penutupan. Doa menurut agama masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat yang baik. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama.